Assalamualaikum anak-anak Miss Deka semuanya ya, berjumpa lagi dengan Miss Deka di pertemuan kali ini di pelajaran PPKN ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di pelajaran PPKN hari ini ya, semoga kalian gak bosan ya, masih ketemu Miss Deka dalam bentuk animasi ya, karena Miss Deka kondisinya lagi cuti dan gak memungkinkan buat Miss Deka buat video yang ada gambar, ada muka Miss Dekanya, karena memang kondisinya lagi cuti ya. Oke, semoga nih walaupun dengan animasi, pembelajaran hari ini nyampe ke kalian ya. Oke, adapun yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu masih di KD 3.4, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup ya. Di bab 4 ini persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, tujuan hari ini Miss Deka akan menjelaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Setelah sebelumnya Miss sudah jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya mengenal negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang saya akan jelaskan bagian B, yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Silakan buka bukumu halaman 102. Nah, di pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ini ada beberapa sub ya yang kita akan bahas, yaitu yang pertama ada ancaman terhadap keutuhan NKRI, ada menentukan keberhasilan pembangunan ya. Tapi misalkan jelaskan bagian pertama dulu, yaitu tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI ya. Seperti kita tahu, NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dapat berdiri berkat apa? Perjuangan para pahlawan yang telah gugur, yang sudah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah ya. Penjajah itu yang bangsa asing yang menduduki Indonesia ya. Setelah merdeka bukan berarti perjuangan telah selesai. Indonesia pada kenyataannya masih mendapat ancaman loh, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, yang pertama ancaman dari luar negeri. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda ini masih belum mau loh mengakui kedaulatan Indonesia. Ya, kemerdekaan Indonesia. Belanda ini kemudian melakukan namanya agresi militer Belanda 1 dan 2. Agar apa? Agar dapat menguasai kembali wilayah Indonesia. Lihat di bukumu halaman 102, nah itu ada Belanda melakukan agresi militer dalam upaya merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Lihat tuh ada mobil-mobil zaman dulu tuh nak ya, sama para anggota anggota Belanda ini para Belanda yang untuk perangnya itu ya. Lihat tuh nak, prajuritnya itu ya. Agresi militer Belanda 1 dan 2 ini ya dilaksanakan untuk merebut kembali atau menguasai kembali Indonesia. Tapi rakyat Indonesia ini berhasil mengusir Belanda dan mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini berkat semangat dan persatuan negara Indonesia ini ya, para rakyat Indonesia ya. Karena bersatu akhirnya mereka pergi. Nah, Indonesia ini juga memiliki yang namanya apa? Tentara Nasional Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan TNI, yang bertugas menjaga keutuhan NKRI. Hingga saat ini Indonesia masih terus bersatu untuk menjaga wilayah serta kekayaan alam dari ancaman negara lain. Oke, kemudian ada juga ancaman dari dalam negeri. Ancaman terhadap kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia dapat juga berasal dari dalam negeri. Waduh, siapa nih ancamannya ya? Masa dalam negeri sendiri kita diancam ya kan? Maksudnya diganggu-ganggu ini ya. Ancaman dari dalam negeri ini pernah muncul, antara lain Gerakan Aceh Merdeka. Pernah dengar berita tentang GAM ya? Gerakan Aceh Merdeka ini ada ya dulu itu, konflik antara Indonesia dengan GAM. Tapi akhirnya berakhir dengan penandatanganan nota kesepakatan damai pada tanggal 15 Agustus 2015 di Helsinki, Finlandia. Pihak Indonesia diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin, sedangkan pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud Al-Haitar.
mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari menjadi mediator penengah bagi kedua belah pihak ya. Jadi malah mantan Presiden Finlandia jadi penengahnya ya. Nah, kemudian selain GAM ada juga Republik Maluku Selatan atau RMS dan ada Gerakan Papua Merdeka ya. Gerakan-gerakan ini bertujuan memisahkan diri dari wilayah NKRI dan mendirikan negara baru. Jadi sekumpulan organisasi ini ya, orang-orang ini ini pengen lepas dari Indonesia. Jadi dia kayak pengen buat negara sendiri. Misalnya contoh ya, mungkin kayak Aceh ini dia pengen, Gerakan Aceh Merdeka ini pengen buat negara Aceh sendiri gitu, tapi masih di Indonesia gitu kan. Nah seperti itu. Jadi mungkin ya seperti itu. Jadi memang dia ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. RMS juga seperti itu. Terus Gerakan Papua Merdeka juga seperti itu, dia pengen buat negara sendiri gitu, nggak mau sama Indonesia gitu. Gerakan tersebut tentunya dapat menimbulkan perpecahan dan merusak yang namanya cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya gerakan itu tuh kan nanti jadi kayak nyerang warga Indonesia sendiri ya, jadi kayak perang saudara jadi ujungnya. Karena apa? Karena keinginannya untuk buat negara baru, jadi akhirnya perang di daerah sendiri gitu kan, nggak bagus ya. Nah, adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan adalah hal yang membuat ancaman-ancaman tersebut berhasil diatasi. Jadi memang karena Indonesia ini warganya ya suka bersatu gitu ya, jadi akhirnya yang kayak gitu-gitu ya yang mau menyerang-nyerang Indonesia itu akhirnya pergi sendiri gitu ya, kalah gitu sama persatuan Indonesia. Nah, ancaman lain juga muncul dari dalam negeri adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, dan ras atau SARA. Nah, ancaman ini masih sering ya kita terima ya, namanya ancaman perbedaan suku ya, perang antar suku, agama, ras, ini masih sering banget ya. Ketika bangsa Indonesia tidak menyikapi keberagaman dengan bijaksana, kemungkinan terjadi konflik semakin besar. Contoh, konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit. Ada juga Kalimantan Tengah tahun 2001, konflik antar agama di Ambon tahun 99, konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa tahun 98 di beberapa kota besar di Indonesia. Jika rakyat Indonesia dapat memandang keberagaman sebagai suatu kekayaan, konflik seperti ini seharusnya dapat dihindari, seperti semangat yang dimiliki oleh pejuang bangsa. Pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat yang ada dalam semboyan tersebut seharusnya tidak kita lupakan ya. Nah, berkat semangat tersebutlah kini kita dapat merasakan yang namanya kebebasan di dalam kemerdekaan. Nah, nggak semua nih negara memiliki budaya yang beragam kayak kita ya. Nah, jadi kita tuh harus bangga kalau kita tuh punya keberagaman yang kita miliki. Banyak loh wisatawan luar negeri yang pengen berkunjung ke Indonesia karena apa? Tertarik dengan keberagaman budayanya. Kayak misalnya ada desa-desa wisata ya yang memamerkan budaya ya, mempertunjukkan budaya khas daerah tersebut. Terus nanti turis-turis datang kayak tur ke daerah tersebut untuk mempelajari uniknya budaya daerah tersebut ya. Ketertarikan tersebut merupakan bukti bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa kita. Misal contoh juga, setiap bulan Mei sampai Oktober rutin diadakan pementasan sendera tari Ramayana di kawasan Candi Prambanan ya. Pagelaran seni ini ditonton oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Lihat contoh ya nak ya. Nah, itu tadi nak penjelasan Miss Deka tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. Semoga apa yang dijelaskan menambah pengetahuan dan wawasan buat kalian semuanya. Ya, terima kasih sudah menyimak video dari Miss Deka. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.